Shalom, perkenalkan nama saya Kristi Timpondanan dengan NIRIM 3020197169. Di sini saya akan membahas tentang sejarah dan kedudukan homiletika dalam teologi. Yang pertama, sejarah homiletika. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah homiletika. Yang pertama itu homiletika pada zaman gereja mula-mula sampai diakuinya sebagai cabang ilmu teologi. Kemudian yang kedua, homiletika sebagai alat propaganda doktrin gereja pada masa reformasi dan kontra homiletika. Dan yang ketiga, homiletika sebagai tempat menggali kekayaan harta rohani atau zaman pietisme dan penginjilan. Sejarah perkembangan homiletika dimulai dari zaman gereja mula-mula, di mana pada zaman gereja mula-mula khotbah belum menjadi naskah yang tertulis. Akan tetapi dalam perkembangan sejarah selanjutnya, khotbah itu sudah menjadi khotbah secara tertulis. Dilanjutkan dengan penjelasan dari bapak-bapak gereja yang menjelaskan tentang khotbah itu. Kemudian pada abad ke-17, homiletika dipakai sebagai ilmu berkhotbah. Dan pada perkembangan sejarah selanjutnya, homiletika sebagai alat propaganda dalam doktrin gereja, yang dimana khotbah-khotbah dalam GKR tidak seturut atau tidak sejalan lagi dengan isi Alkitab. Oleh sebab itu, beberapa dari tokoh-tokoh yang tercantum atau tokoh reformasi ini melawan atau meluruskan akan hal yang sebenarnya dari Alkitab. Kemudian pada masa reformasi, khotbah disampaikan dalam bentuk sederhana dan lebih mementingkan khotbah yang berpusat dari Alkitab. Kemudian pada masa pietisme lebih ditekankan kepada penghayatan dari hati dan jiwa yang menimbulkan tumbuh zaman penginjilan, yang dimana mereka tidak hanya menyebarkan dan memperkenalkan Alkitab, melainkan mereka mentransformasikan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan homiletika dalam teologi. Secara umum, teologi dibagi ke dalam 4 bagian besar, yaitu yang pertama, teologi biblika, yang kedua, teologi sistematika, yang ketiga, teologi historika, dan yang keempat, teologi praktika. Yang pertama itu teologi biblika. Teologi ini bertugas menggali arti dan makna yang benar serta kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai pegangan iman. Ilmu yang termasuk di dalamnya adalah introduksi PL dan PB, eksposisi PL dan PB, bahasa Ibrani dan Yunani, hermeneutika, eksegese atau ilmu tafsir, kemudian teologi PL dan PB. Yang kedua, teologi sistematika. Teologi ini bertugas menemukan, merumuskan, dan mempertahankan dasar iman sambil menyelidiki cara dan pengalaman iman dalam berpikir dan bertindak terhadap objek yang bersifat dogmatis, yang termasuk di dalamnya antara lain teologi proper, doktrin trinitas, kristologi, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga, teologi historika. Teologi ini bertugas mengikuti dan menyelidiki perkembangan, pengajaran, dan sejarahnya, gereja dan sejarahnya, misalnya sejarah gereja dunia, sejarah gereja Asia, sejarah gereja Indonesia, sejarah doktrin, dan lain sebagainya. Keempat, teologi praktika. Nah, di mana teologi ini bertugas memikirkan dan melancarkan cara penyampaian iman dalam usaha pemberitaan agar relevan dan mengena. Nah, pendeknya teologi ini bertugas untuk memikirkan bagaimana ketiga teologi di atas dapat memaknai hidup manusia. Bidang-bidang yang termasuk di dalam ini antara lain homiletika, kateketik, evangelisasi, misiologi, pendidikan Kristen, apologetika, pertumbuhan gereja, manajemen gereja, kepemimpinan Kristen, metode pekabaran Injil, dan masih banyak lagi. Jadi jelas bahwa letak homiletika atau ilmu berkhotbah ini adalah di bawah disiplin teologi praktika. Nah, seringkali dalam diskusi yang terjadi di antara mahasiswa-mahasiswa teologi, ada yang beranggapan bahwa teologi praktika ini rendah. Nah, sesungguhnya teologi praktika punya peranan yang sama pentingnya dengan ketiga bidang yang lainnya. Nah, tanpa ilmu praktika, mungkin doktrin dan pengertian Alkitab sulit dimengerti dengan baik oleh orang lain. Nah, saya berpendapat ketiga bidang teologi tersebut sama pentingnya dalam
kedudukan homiletika. Nah, tanpa kehadiran salah satunya yang lain akan terasa kurang. Baik, demikian pemaparan saya tentang sejarah dan kedudukan homiletika dalam teologi. Demikian saya ucapkan terima kasih. Shalom.